pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Maka, jaksa dapat melakukan penuntutan di persidangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disebarkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta mengatasi korupsi. Ya seperti itu adik-adik sekalian terkait dengan apa itu fungsi tugas pokok kejaksaan. Dari video yang sudah ditanyakan tadi ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Ke depan ya yang bertanya ya. Mana kata hadiahnya Pak? Ayo, saya mau bertanya. Silakan, buat sini. Perkenalkan perkenalan diri, nama siapa, kelas berapa, jurusan apa. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizky saya dari kelas 10. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apa itu mulai hukum? Apa itu mulai hukum? Terima kasih. Dua lagi. Kasih jawab. Dua lagi. Boleh ya? Kenalkan dulu lengkap kayak tadi. Perkenalkan, nama saya Cantik Bana dari kelas 4. Saya bertanya bagaimana peran kita sebagai siswa dalam meningkatkan supremasi hukum. Peran kita sebagai siswa dalam upaya meningkatkan supremasi hukum. Tepuk tangannya mana? Saya dari kelas 10E. Saya akan bertanya tentang apa itu supremasi hukum. Ya, apa itu supremasi hukum? Jadi tadi ada 3 pertanyaan nih, bagus-bagus semua nih pertanyaannya. Jadi tadi dari pertanyaan yang pertama mengenai apa itu melek hukum ya, itu kan istilah yang biasa dipakai ya. Melek itu kan membuka mata, melek itu buka mata, hukum itu ya hukum, jadi aturan, kaidah peraturan. Nah, jadi maksudnya melek hukum itu istilah yang biasa dipakai, bahwasanya kita mengenal hukum begitu. Nah, tujuannya itu mengenal hukum itu apa sih? Nah, tujuannya itu untuk menjauhkan hukuman begitu. Jadi sama seperti kita punya tagline sebenarnya ya. Nah, kenal hukum, jauhi hukuman begitu. Jadi kenapa kita harus kenal, harus mulai sama hukum? Karena di dalam kehidupan sehari itu hukum itu selalu ada, selalu berdekatan dengan kita. Contohnya dalam kita bergaul dengan teman, ketika ada hak-hak orang, misalnya kita memukul teman, itu kan berarti ada hak orang yang dilanggar. Nah, itu ada hukum yang diatur, ada hukum yang berlaku. Nah, di Indonesia ini kan negara hukum, jadi setiap aturan itu diatur dalam undang-undang. Contohnya dalam berlalu lintas, misalnya dalam menggunakan kendaraan bermotor itu ada aturannya, undang-undang lalu lintas. Kemudian juga dalam pergaulan itu semua ada aturannya. Jadi ada perundang-undangan yang disahkan oleh negara untuk dijalankan oleh warga masyarakat, warga negara Indonesia begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kita harus berhukum, kita harus tahu aturan atau kita tahu mana hal-hal yang dibolehkan, yang tidak boleh. Contohnya adalah hak-hak anak atau anak itu di dalam undang-undang perlindungan anak itu disebut bahwasanya definisi anak adalah
eh, orang yang belum 18 tahun gitu, belum genap 18 tahun itu disebut kategori anak. Nah, contohnya misalnya terhadap dalam aturan itu ada diatur bahwasanya ya kekerasan, baik itu sifatnya kekerasan seksual, kekerasan verbal dan lain-lain terhadap anak, yang anak tadi itu yang di bawah 18 tahun itu ancaman hukumannya sangat tinggi begitu. Nah itu diatur dalam undang-undang perlindungan anak gitu. Dan aturan yang lainnya, semua hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan lain-lain itu ada aturan hukumnya gitu. Ketika memang ada hak orang lain yang dilanggar itu bisa jadi bertentangan dengan hukum begitu. Nah, itu yang disebut dengan rem hukum supaya kita bisa menghindari hukuman. Nah, kemudian peran siswa untuk meningkatkan supervisi hukum. Nah, tadi ada pertanyaan yang ketiga juga, supervisi hukum itu apa? Jadi sekali saya jawab dulu yang ketiga itu ya, bahwa supervisi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai dengan tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh keluarga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara. Jadi, yang dimaksud supervisi hukum itu menempatkan hukum di posisi tertinggi. Jadi, segala sesuatu permasalahan itu ada kaidahnya, ada tata caranya. Jadi misalnya seperti ketika ada merasa misalnya uang kita dicuri misalnya kan, atau hak kita dilanggar, atau handphone kita dicuri, itu tidak tiba-tiba korbannya mendatangi terus mengumpuli orang yang mencuri, itu tidak. Tetapi dilihat bahwasanya ini negara hukum, ada ternyata undang-undang yang mengatur ya, namanya KUHP, kita hukum pidana, bahwasanya barang siapa mengambil barang sesuatu milik orang lain atau pidana sekian, itu ada pidananya, melaporkan kepada aparat berwajib. Nah, itu contohnya ya, bahwasanya menempatkan hukum di posisi tertinggi, artinya adalah bahwa segala permasalahan itu ada aturan hukumnya untuk menyelesaikan permasalahan, bukan dengan malah melanggar hukum kembali ketika ini menegakkannya. Misalnya ketika hak kita dilanggar, misalnya dicuri atau misalnya ada dipukul atau kita merasa punya hak dilanggar, dianiaya, itu dengan cara melaporkan. Tentunya kalau paling dekat, kalau di lingkungan sekolah adalah melaporkan kepada bapak ibu guru gitu tentang permasalahannya, tidak dengan main hakim sendiri. Dan artinya apa? Dengan hukum atau kita malah meluapkan emosi sendiri tanpa kita melaporkan kepada orang tua atau guru kita, karena ada aturannya. Nah, kedua ya, nah kiat-kiatnya itu dengan kita adalah harus terbuka dengan kita punya orang tua, punya guru, kita punya keterbukaan. Itu kiat-kiatnya untuk bisa meningkatkan sekolah itu. Jadi berani, itu harus berani. Kenapa harus berani? Karena kita ingin menyampaikan sesuatu, misalnya melihat, kita melihat teman kita dibully atau teman kita dipukul atau ada orang yang dilanggar pas, tapi tidak berani untuk menyampaikan kepada guru gitu. Nah itu harus berani menyampaikan. Nah kemudian juga kiat-kiatnya adalah ya bahwa kita harus mengetahui bahwasanya semua aturan dalam kehidupan sehari-hari dan lain-lain itu ada aturan yang mengaturnya, ada kaidah dan asas kemanusiaan yang mengaturnya. Jadi kita harus bisa menjaga hak-hak orang lain supaya kita tidak melanggar. Kiat-kiatnya adalah kita harus berani, kita harus jujur dan terbuka. Oke. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kasih juga mungkin dari mas kakak-kakak ini, Sopo, belum ada suaranya. Ayo belakang. Ke depan dulu ya, ke depan. Yang ke depan tiga pertama. Tiga, satu lagi. Satu lagi. Ayo Pak. Nah, kita kasih aja dulu hadiahnya. Supaya lebih semangat. Terima kasih kesempatan diberikan. Mereka nama saya Mario Panggil. Saya mau bertanya tentang jaksa. Kan yang saya tahu dengan jaksa ini sebagai penuntut. Apakah menurut
Kakak bisa jelaskan apakah jaksa ini sebagai penuntut atau pembela? Kan biasanya jaksa ini juga membela terdakwa. Kita tahu ini jaksanya sebenarnya tugasnya ini menuntut atau membela. calon jaksa. Perkenalkan, nama saya Lucia dari kelas 12 IPA 2. Sebenarnya ketika ada kasus yang ternyata anak di bawah umur, pasti persidangan apakah ada pendamping. Kalau ada pendamping itu bisa dilakukan. Perkenalkan, nama saya Romalia Somau. Saya dari kelas 12 IPA 2. Pertanyaan saya, mengapa saya ulangi, apa yang membuat hukum di Indonesia sulit untuk mendapat keadilan? Padahal kita mengetahui tentang hukum. Terima kasih. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tugas jaksa ini sendiri sebagai penuntut umum dan kewenangan lain sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Dalam suatu perkara, jaksa ini ditugaskan sebagai penuntut bagaimana untuk menegakkan tadi supremasi hukum. Seperti tadi video yang telah ditayangkan ya, misalkan ada peristiwa tindak pidana pencurian, di mana dalam pencurian ini perkara tersebut sudah ditangani oleh kepolisian. Dalam halnya kepolisian ini untuk mencari pelaku, mencari barang bukti, alat bukti, dan setelah keseluruhan tercapai dan berkas sudah siap, nanti dari berkas kepolisian ini sendiri akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Nah, setelah berkas ini sudah diserahkan, nanti oleh jaksa penuntut berkas tersebut akan dipelajari. Bagaimana jaksa untuk mencari fakta-fakta hukum, mencari materi, dan bagaimana untuk untuk mencari kepastian kemanfaatan dan keadilan dari badan hukum itu sendiri. Setelah jaksa sudah merasa yakin dan kalau istilah di administrasi di kejaksaan P21 berkas dinyatakan lengkap dan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, nanti dilimpahkan ke pengadilan. Nanti oleh pengadilan akan menetapkan jadwal sidang dan nanti dari pelaku peristiwa tindak pidana ini akan disidang. Nah, posisi jaksa ini sendiri dalam proses persidangan akan menjadi penuntut umum. Penuntut umum sendiri yaitu mewakili atau sebagai pengacara negara dalam upaya menegakkan hukum. Di situ dalam pengadilan akan dijalankan suatu proses persidangan yang mana nanti hakim akan memutuskan perkara ini akan divonis berapa tahun, sekian tahun. Di pencurian rata-rata divonis 2 tahun, sekitar 2 tahun seperti itu. Nah, terkadang mungkin ada sempat berpikir atau berpendapat kadang-kadang jaksa ini dalam menuntut suatu perkara kurang adil, seperti itu ya. Nah, dari proses persidangan sendiri ada tahapan yang namanya pembuktian. Pembuktian ini sendiri jaksa akan membuktikan peristiwa tindak pidana ini dari semua unsur. Katakanlah jaksa akan menghadirkan saksi, akan mengajukan barang bukti, alat bukti, dan mengajukan upaya-upaya untuk menguatkan bahwa tindak pidana ini patut akan divonis terhadap hukuman dan tahun segitu. Nah, dari putusan ini kadang masyarakat juga berpikir atau beranggapan ini putusan kurang adil atau kurang sesuai kemauan dari masyarakat. Nah, di mana dari putusan hakim sendiri kita tidak serta-merta melihat dari sisi keuntungan dari si korban, namun kita juga mengakomodasi atau memberikan hak dari si pelaku sendiri, di mana dalam putusan itu kita mengharapkan
hakim dalam putusan perkara itu akan mencapai putusan yang seadil-adilnya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan mana? Terus pertanyaan selanjutnya terkait kasus anak yang disidangkan, apakah ada pendamping begitu ya? Nah, jadi anak ini di situ ada biasanya ada tiga peran. Anak yang apa namanya berhadapan dengan hukum ini, satu anak yang menjadi korban, kedua anak yang menjadi pelaku, kemudian anak yang menjadi saksi begitu. Nah, di antara tiga ini yang dimaksud tadi itu kan ketika kenapa disebutnya anak, karena di bawah 18 tahun. Nah, itu ada pendampingnya, ada dari Kesos, Kementerian Sosial, kemudian juga dari P2 atau Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak begitu. Nah, jadi hak-haknya anak ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Nah, negara Indonesia ini negara yang terkait hukum atau aturan lain terhadap perlindungan anak itu sudah sangat maju dibandingkan negara-negara lain. Karena apa? Karena hak-hak anak dan perempuan ini sudah sangat-sangat dijunjung tinggi begitu. Jadi contohnya ketika anak yang menjadi pelaku misalnya, nah di situ diatur dalam Undang-Undang 11 2012 Sistem Peradilan Anak bahwasanya pada saat persidangan tidak menggunakan atribut dan lain-lain. Kemudian juga sebelum masuk ke ranah persidangan ada yang namanya diversi, atau diversi itu adalah upaya untuk tidak masuk ke ranah persidangan. Misalnya ada anak yang berhadapan dengan gubernur, anak pelaku ya, misalnya ada anak melakukan pembunuhan begitu ya, atau ada anak yang melakukan kejahatan gitu. Nah itu ada upaya-upaya yang memang dilakukan diversi, kemudian ada kalau memang diversi atau perdamaian tidak berhasil, kemudian masuk ke persidangan. Dan memang pidana terhadap anak itu upaya terakhir begitu, tapi tetap hukum harus ditegakkan begitu, sehingga memang hukum juga tetap menjerat kepada orang dewasa dan terhadap anak, tetapi aturan mainnya sendiri, sehingga memang makanya tetap diatur, tetapi dia punya aturan khusus gitu, aturan khusus atau biasa disebut spesialis untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak atau anak yang terlibat hukum, baik itu anak sebagai korban atau anak sebagai saksi begitu. Apalagi kalau anak sebagai korban itu negara menjamin untuk pemulihan hak-haknya atau sampai dengan dia punya psikologis kembali dengan baik, itu negara ikut melakukan konseling begitu. Ya, kemudian tadi terkait apa yang menyebabkan hukum di Indonesia mendapat keadilan ya. Jadi begini, bahwasanya segala penegak hukum di Indonesia ini sedang berbenah begitu. Jadi yang kita tahu bahwasanya ada yang namanya aparatur yang tentu, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan atau mahkamah agung, ada juga pengacara. Nah, ini semua kan sama-sama saling berbenah. Nah, sebetulnya kuncinya kan ketika ingin mendapatkan keadilan itu mindset atau bahwasanya keterbukaan terhadap akses terhadap hukum itu kuncinya untuk bisa mendapat akses keadilan. Saat ini untuk kita sendiri, untuk kejaksaan itu akses terhadap informasi hukum itu sudah sangat terbuka sekali, sudah sangat jauh luar biasa, sangat terbukanya. Untuk apa? Untuk masyarakat bisa mendapat keadilan. Nah, sedangkan keadilan itu kan sebenarnya ada yang namanya contoh yang paling sederhana. Misalnya bapaknya punya dua anak, anak pertama sama anak kedua. Nah, yang satu dikasihnya permen, yang satu dikasihnya coklat begitu. Nah, ini si A sama si B akan ini kan, oh saya yang dikasih cuma permen saja merasa tidak adil kok, akan dikasih coklat begitu. Padahal sebenarnya orang tua saat memberi itu
ada namanya keadilan retributif dan keadilan yang memang disesuaikan dengan porsinya begitu. Nah, atau misalnya kenapa adik dikasihnya tasnya kecil, misalnya udah sekolah, kakak dikasih tas besar, si adik ini merasa kok nggak adil. Nah, itu karena memang keadilan itu ditempatkan di porsi yang memang sesuai dengan porsinya begitu. Jadi sebetulnya memang sulit sekali istilahnya untuk bisa merasakan adil bagi seseorang dan orang lain yang di sini merasa adil, tapi ada di satu sisi pasti ada orang yang merasa adil. Tetapi sebenarnya tujuan dari hukum itu selain juga keadilan adalah kepastian hukum dan kemanfaatan. Nah itu jadi tidak hanya keadilan yang menjadi tujuan hukum begitu, karena memang untuk mencapai suatu keadilan itu memang akan misalnya dalam satu rumah saja misalkan adik pasti akan ada perbedaan. Kenapa mama kok lebih sayang dengan adik, kok kakak tidak disayang, itu juga merasa keadilan. Sedangkan sifatnya itu adalah sangat subjektif sekali begitu. Nah, sedangkan tujuan lain dari hukum itu selain itu adalah kemanfaatan dan kepastian. Nah, kepastian itu artinya apa? Kepastian itu yang berbeda adalah bahwasanya ketika seseorang itu salah, memang kita hukum secara bersalah. Nah, dan ada aturan mainnya di penjara dan sebagainya. Sedangkan terkait tinggi rendahnya kok ini misalnya hukumannya hanya 10 tahun, kok ini hukuman mati, kok ini 2 tahun dan lain-lain. Nah, itu adalah kadar keadilan yang pasti tiap hari orang berbeda-beda. Tapi nah, ada lagi tujuan hukum adalah kemanfaatan. Nah, mana yang memang masyarakat menginginkan seperti apa yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu juga menjadi tujuan dari hukum sendiri. Itu ya. Ya, adik-adik, kita kasih tinggal 4 kesempatan lagi untuk berbagai 4 langsung ya. Ya, dari depan sebelah kiri. Tapi hadiahnya satu enggak? Kenalan dari kelas berapa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ida Mandaru dari kelas 10E. Di sini saya akan bertanya, bagaimana jika kita sebagai anak menjadi pelaku, apakah kita dijerat dengan hukum yang sama dengan orang dewasa atau tidak? Perkenalkan, nama saya Masyarakat dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya mau bertanya mengenai, misalkan jika ada suatu kasus di mana pas dicari tahu ternyata banyak sekali saksi mata yang mengetahui kasus itu, tapi saat ditanya mereka menolak untuk memberikan kesaksian atau berusaha untuk melindungi pelaku. Jadi itu bagaimana tindakan jaksa dalam mengambil fakta atau mengumpulkan bukti begitu? Perkenalkan, nama saya Risa Mangatela Mau dari kelas 12 Dunia 2. Di sini saya ingin bertanya, jika kita lihat NTT sekarang ini sedang gempar dengan waktu sekolah yang pemerintah kasih tetapkan untuk jam 5 pagi, di mana banyak sekali siswa ataupun guru-guru yang melakukan protes karena hak tidur mereka menjadi terganggu. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak Jaksa mengenai hak dengan hak yang terganggu ini, karena kita lihat antara hak dan kewajiban sudah tidak mengalami suatu keseimbangan. Dan jika kita sebagai seorang siswa, terutama perempuan, bila kita datang ke sekolah pada waktu jam 5 pagi dan kita menemui hal-hal yang tidak mengenakan di jalan, apakah pemerintah mau bertanggung jawab dengan hak di masalah tersebut? Perkenalkan, nama saya Rosario dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya mau bertanya, kita pernah menemui beberapa kasus kalau misalnya itu pelaku kemudian telah hukum, tapi tiba-tiba dia dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Zaman sekarang semua bukti bisa dimanipulasi. Terus kalau misalnya ada satu kasus, di situ tuh bukti
ingin bertanya, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbicara tentang hak hidup. Kalau kita lihat dari kasus Ferdi Sambo, ia tidak sedangkan setiap manusia mempunyai hak untuk hidup. Bagaimana tanggapan dari Bapak Jaksa tentang hukuman tersebut? Apakah hukuman tersebut harus dijalankan atau tidak? Ternyata kita pintar ya dari SMA Katolik ini. Tepuk tangan dulu buat kalian ya. Wah, keren. Jadi bagaimana anak sebagai pelaku hukumnya sama atau tidak dengan dewasa? Jadi di Undang-Undang Nomor 35 2014 itu tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 2012 tentang sistem peredaran anak itu sebutkan bahwasannya untuk anak ini ancaman pidananya adalah maksimal setengah dari dewasa dan tidak ada minimal. Nah, apa itu artinya tidak ada minimal? Contoh misalnya ketika undang-undang tentang narkotika, tapi ini kita cerita hukum itu bukan untuk ditiru ya, tetapi untuk tahu hukumannya supaya bisa setelah hukum menjauhi hukuman ya begitu. Undang-undang narkotika contohnya misalnya pasal 114 tentang peredaran gelap narkotika atau mengedarkan, itu ancamannya adalah kalau untuk dewasa itu maksimalnya adalah ada seumur hidup dan mati, kemudian minimalnya itu ada 5 tahun, dan untuk ayat 2 yang sampai dengan lebih dari 1 kilogram itu bisa minimal 10 tahun begitu. Nah, untuk anak-anak itu tidak ada minimal, nah begitu. Makanya memang kita sangat hati-hati jangan sampai anak-anak ini digunakan sebagai kurir narkotika begitu, karena bahwasanya di situ memang ada celah hukum yang menyebutkan bahwa anak-anak ini tidak ada minimal pidana, sehingga bisa saja misalnya 15 hari, putusnya bisa jadi cuma 1 bulan dan lain-lain. Nah, itu perbedaannya, bahwa anak itu terkait hukum pidana bahwa penjara adalah upaya terakhir gitu. Bahwasanya di situ ada upaya yang pertama adalah diversi atau dilakukan namanya perdamaian. Misalnya contoh kalau pencurian, anak mencuri dilapor polisi, kemudian diproses karena ternyata juga ada alasan-alasan karena sudah berulang-ulang. Nanti di persidangan, nanti sebelum disidang itu polisi itu sebagai penyidiknya menyerahkan tersangka dan barang buktinya ke jaksa. Tadi seperti digambar ya. Nah, di jaksa ini ada kewajiban namanya lakukan diversi atau perdamaian. Jadi si korban anak ini, kalau si pelaku anak ini dihadapkan dengan si korban, misalnya korbannya ibu-ibu atau bapak-bapak siapa yang misalnya uangnya dicuri misalnya contoh. Nanti bagaimana ditanyakan apakah mau memaafkan si anak ini, misalnya kalau masih tidak memaafkan diproses lanjut ke persidangan. Tapi kalau ternyata oh saya mau maafkan karena ternyata orang tua si anak ini, oh ya sudah saya kembalikan berapa kemarin dicuri, misalnya 200.000 rupiah atau misalnya 1 juta rupiah, kasih kembali, anggapannya memulihkan kembali ke keadaan semula begitu. Artinya dilakukan perdamaian juga. Tapi kita hanya sebagai mediatornya saja kejaksaan. Nah, tapi kalau tidak berhasil juga perdamaian, kita sidangkan. Dan disidangkannya ini dan hukum acara juga spesial, bahwasanya dia harus putus secara cepat, hanya 7 hari sidang saja, jadi tidak berlama-lama untuk menentukan anak ini seperti apa nasibnya, apakah masuk penjara, apakah dikembalikan kepada orang tua, atau apakah ada yang namanya kerja sosial, kerja sosial sebagaimana memang putusannya. Jadi ada 3 tahapan anak itu, bisa dikembalikan kepada orang tua, bisa kerja sosial, dan bisa pidana penjara begitu. Nah, itu ya perbedaannya terhadap anak ini. Makanya hak anak ini sangat dilindungi sekali, tetapi tidak boleh disalahgunakan begitu ya. Bahwasanya anak-anak ini diposisikan di posisi yang sangat spesial di Indonesia ini. Satu, terhadap perlindungan anak, namanya persetubuhan terhadap anak itu ancamannya
malah kalau yang lebih dari satu orang korbannya bisa ancaman hukuman mati begitu. Kemudian juga ketika anak-anak ini yang di bawah 18 tahun menjadi korban, walaupun satu orang, walaupun sifatnya cabul atau misalnya menyentuh kelamin dan lain-lain yang dilakukan oleh dewasa, itu ancaman minimal 5 tahun. Tidak masuk kelamin pun hanya memegang misalnya kemaluan, itu dewasanya ini diancam pidana penjaranya minimal 5 tahun, jadi tidak mungkin 4 tahun, 3 tahun dia pasti akan di atas 5 tahun. Makanya haknya anak ini betul-betul sangat dilindungi di Indonesia ini, begitu ya. Oke. Kemudian ada suatu kasus yang banyak saksinya, terus kemudian kejaksaan bagaimana mengumpulkan alat buktinya kalau si saksi itu tidak jujur ya, tidak menyatakan sebenarnya begitu. Nah, jadi bahwasanya kan penyidik ini kan ada dua ya, ada kepolisian sebagai penyidik, ada kejaksaan juga sebagai penyidik, yaitu terhadap tindak pidana korupsi. Tidak pidana korupsi, kejaksaan bisa menjadi penyidik, dan satu lagi penyidiknya adalah KPK begitu ya. Jadi ada tiga, kalau terhadap tidak pidana korupsi bisa penyidiknya adalah kepolisian, bisa kejaksaan, bisa KPK. Tapi terhadap pidana umum yang misalnya pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan dan lain-lain, itu penyidiknya adalah kepolisian begitu. Namanya pidana umum. Nah itu penyidik itu melakukan mengumpulkan bukti, terus membuat berkas. Nah berkas ini yang meneliti siapa? Yang meneliti adalah jaksa. Jadi setiap namanya pidana atau hukum pidana itu pasti bermuara. Misalnya ada penyidik namanya kepolisian, ada penyidik KPK, ada penyidik misalnya PPNS, penyidik lainnya misalnya BPOM, Bea Cukai dan lain-lain. Itu ketika melakukan penyidikan atau membuat berkas, memBAP saksi-saksi dan lain-lain, mengumpulkan barang bukti, berkasnya itu akan dilimpahkan ke kejaksaan begitu. Jadi sama KPK juga melimpahkan berkasnya kepada jaksa begitu. Nah, kita jaksa teliti dari berkas-berkas itu. Kemudian ketika dinyatakan cukup berkasnya, kita limpahkan ke persidangan. Nah, di persidangan ini jaksa lah yang membuktikan bahwasanya sebetulnya kan ada istilah-istilah mendakwa. Mendakwa itu kan sebenarnya menuduh. Jadi kita biasanya tukang tuduh sebetulnya. Kita menuduhkan seseorang telah melakukan kejahatannya A. Karena kita menuduh seseorang, kita harus buktikan begitu. Karena kita memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menuduh seseorang telah melakukan kejahatan, bukan memvonis. Nah, yang memvonis atau menyatakan bahwa seseorang bersalah itu adalah hakim begitu. Jadi hakimlah yang menyatakan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak. Karena makanya di situ ada putus bebas, misalnya tidak terbukti. Nah, kita ini yang menuduhkannya, kita ini yang menyangkakannya begitu. Nah, dengan apa kita menuduh? Karena kita diberi amanah sama undang-undang untuk melakukan menuntut gitu kan. Menuntut itu kan istilahnya menuntut, bahasanya kan penuntut umumnya. Menuntut itu bahasa lain adalah menuntut begitu. Nah, itu kita dengan cara membuktikan di persidangan. Di persidangan itu kan banyak tekniknya. Nanti mungkin kalau ada minat setelah lulus SMA kuliah di Fakultas Hukum, nah di situ nanti dipelajari bahwasanya ada ilmu-ilmu terkait hukum acara pidana, hukum terkait pembuktian, itu bisa dipelajari semua begitu. Nah itu caranya jaksa adalah membuktikan di persidangan begitu. Nah, boleh seru nih pertanyaannya waktu sekolah jam 5 pagi ya tadi ya. Wah, ini seru nih, hak tidur ya. Nah, jadi ketika memang ini walaupun di luar ranah pidana ya, tapi kita sebagai orang hukum, sebagai yang bisa memberikan pendapat untuk ada ya. Walaupun ranahnya itu adalah hukum administrasi negara namanya. Ketika suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah namanya hukum administrasi negara. Nah, sebetulnya hukum administrasi dan hukum tata negara ini apa yang bisa dilakukan upaya? Nah, ketika misalnya suatu pemerintah daerah, baik itu provinsi atau kabupaten, mengeluarkan suatu kebijakan dalam bentuk tertulis, misalnya surat keputusan gubernur, kalau ada suratnya ya. Upaya masyarakat apa? Adalah melakukan gugatan TUN, tata usaha negara gugatan. Nah,
gugatan itu berdata ke pengadilan. Ya kita kan jawaban dari sudut pandang hukum ya, apa yang bisa dilakukan ya begitu. Nah itu seperti itu. Sebetulnya banyak hal-hal yang sifatnya masyarakat bisa melakukan gugatan terhadap kebijakan pemerintah begitu. Misalnya terkait surat SK misalnya pemberhentian atau pengangkatan seseorang dianggap bertentangan, itu juga ada namanya gugatan tata usaha negara, gugatan TUN namanya. Nah, itu juga sama seperti itulah langkahnya. Nah, tapi terhadap hak itu ya hakil dan lain-lain itu kan ranah yang tidak bisa dijawab oleh hukum begitu. Itu bukan, itu hak ranah yang dijawab oleh dari sudut pandang ilmu sosial dan antropologi masyarakat ya begitu. Kemudian tadi yang pelaku hukum kemudian dibebaskan karena tidak salah, tapi ternyata buktinya dimanipulasi ya, dan kemudian hari ternyata ketahuan bahwasanya itu manipulasi bagaimana ya. Jadi memang karena sistem peradilan itu adalah ada penyidik, ada penuntut umum, ada hakim yang memutus. Nah, itu namanya criminal justice system ya. Nah, criminal justice system ini kan setiap pandangan itu pasti berbeda. Misalnya, ketika kita jaksa penuntut umum sangat yakin dengan membuktikan bahwa seseorang itu bersalah dengan segala buktinya, tetapi hakim tetap tidak yakin dan memutus seseorang itu tidak bersalah. Itu bisa saja terjadi. Dan kita juga sebagai jaksa juga tidak yang tiba-tiba downfall, marah-marah, berdemo dan lain-lain, tapi menggunakan upaya hukum lainnya, adalah misalnya upaya hukum kasasi, ada banding, kalau banyak kasasi PK dan lain-lain. Itu upaya hukum yang dilakukan begitu. Jadi memang terhadap sudut pandang hukum itu langkah-langkahnya itu harus apa yang bisa diatur yang kemudian sama hukum. Jadi bukan yang tiba-tiba kecewa langsung berdemo dan mogok dan lain-lain, tidak, tetapi kita melakukan upaya hukum yang memang sudah diatur dalam undang-undang mekanisme namanya hukum acara pidana. Nah, di situ ketika putus bebas, upaya hukumnya adalah kasasi mengajukan ke Mahkamah Agung. Nah, kemudian ternyata terbukti. Nah, kalau ternyata di Mahkamah Agung terbukti tapi orang itu posisi sudah di luar, nah itu nanti akan tetap dilakukan eksekusi. Eksekusi itu adalah dijemput, kemudian dimasukkan ke penjara sesuai dengan aturan di dalam sesuai dengan putusan di hakim itu, putusnya berapa 1 tahun misalnya. Jadi ternyata memang hukum itu ya seru itulah pokoknya, bahwasanya setiap tahapan itu ada tahapannya, dan setiap tahapan itu adalah karena ada dasarnya. Kenapa ada upaya hukum? Karena ada dasarnya yang membolehkan melakukan upaya hukum. Jadi sebetulnya harus dikuasai dulu aturan mainnya, kemudian juga seperti apa langkah yang harus dilakukan begitu. Nah, kemudian tadi terhadap Verdi Sambo ya, nanti ya, terkait undang-undang hak asasi manusia ya 39 ini sama juga nih. Kita kan tahu kemarin ya ada Verdi Sambo putusnya hukuman mati begitu ya. Nah, tetapi masih ada namanya upaya hukum, itu nanti bisa banding, kemudian bisa kasasi, kemudian bisa PK, kemudian bisa mengajukan gerasi kepada presiden. Banyak tahapan yang memang bisa dilalui. Nah, sampai dengan bahwasanya ternyata misalnya gerasi itu ditolak oleh presiden. Gerasi itu minta pengampunan namanya. Nah, ternyata ditolak. Nah, itu bisa dilakukan eksekusi. Tetapi juga perintah untuk melakukan eksekusi juga tetap dari presiden begitu. Sehingga kenapa bahwasanya terhadap putusan pidana mati itu banyak yang belum dilakukan eksekusi. Dan sebenarnya eksekutornya kan jaksa ya, jaksa sebagai hak eksekutorial. Selain penuntut umum juga yang melakukan eksekusi, walaupun misalnya seperti praktik eksekusi pidana mati atau misalnya di Nusa Kambangan di sana dilakukan oleh hakim tembak dan lain-lain itu, tetapi kita yang melakukan kewenangan untuk melakukan eksekusinya. Tapi mungkin sampai dengan sekarang di zamannya pemerintahan Jokowi ini belum ada yang melakukan eksekusi mati begitu, karena memang belum ada perintah atau jawaban atas gerasi dari beberapa putusan mati yang sudah ada di seluruh Indonesia ini begitu. Nah, itu hal-halnya banyak, pertimbangannya pemerintah pusat ini bisa jadi terhadap hak asasi manusia seperti itu, kemudian terkait
hubungan negara dengan negara lain kan juga bukan Indonesia ini berdiri sendiri ya, jadi ada namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada apa ASEAN, ada G20, ada apa. Nah ini kan juga isu terhadap HAM juga kan memang menjadi isu yang dibahas antar negara, sehingga mungkin menjadi kebijakan dari pemerintah pusat untuk belum melaksanakan eksekusi mati terhadap beberapa putusan yang telah ada sejak tahun tidak salah terakhir adalah ya yang narkotika itu. Setelah itu kan belum ada lagi gitu. Nah itu jadi pokoknya hukum itu seru sekali adik-adik sekalian. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian punya cita-cita ingin mau jadi pengacara itu bagus, mau jadi hakim, mau jadi jaksa, jadi polisi, nanti harus kuliah fakultas hukum begitu. Nah, oke, mudah-mudahan ada manfaatnya ya acara hari ini ya. Nah, jadi kalau mau diskusi mengenai hukum, mengenai pidana, mengenai tugas tanggung jawabnya kita jaksa atau apapun itu permasalahan, mungkin juga tidak punya permasalahan, tetapi karena melihat berita pengen nanya boleh. Jadi adik-adik sekalian nanti mampir saja datang ke kantor kejaksaan, mau ketemu sama kakak Zakaria, saya namanya Zakaria atau Kak Rosid dari kejaksaan. Dan kemarin misalnya ada apa namanya jaksa masuk sekolah mau konsultasi, mau nanya gitu, atau ada tugas dari sekolah ini terkait hukum gitu, nanti bisa sharing konsultasi kita. Oke ya, oke, jadi kita tutup acaranya ya. Terima kasih kepada adik-adik semua. Terima kasih atas sambutannya dari pihak sekolah juga. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya bagi kita semua.